Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Februari 2022, Kamis, Pekan Biasa kelima, peringatan wajib Santa Scholastica Perawan, disusun oleh Frater Gustal Lalong SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan itu dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Rendah Hati di Hadapan Tuhan. Semasa hidupnya di dunia, Yesus sering menyembuhkan orang-orang sakit. Bacaan Injil pada hari ini juga berkisah tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang anak perempuan dari bangsa Siro-Fenisia yang kerasukan roh jahat. Adalah hal yang tidak biasa bagi bangsa Siro-Fenisia untuk memohon bantuan kepada bangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah sering meremehkan bangsa lain, termasuk bangsa Siro-Fenisia. Meskipun pada masa itu dalam peradaban lain, seperti sastra dan politik, bangsa Siro-Fenisia jauh melampaui bangsa Yahudi. Oleh karena itu, Yesus yang hidup dalam bangsa Yahudi juga menunjukkan sikap meremehkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya kepada seorang ibu dari bangsa Siro-Fenisia yang memohon bantuannya. Yesus berkata bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi dan bukan kepada bangsa lain. Namun perkataan Yesus sama sekali tidak mematahkan semangat ibu yang berkebangsaan Siro-Fenisia itu untuk tetap datang kepada Yesus. Ia juga tidak marah karena direndahkan oleh Yesus. Justru sebaliknya, dengan rendah hati ia tetap memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, apakah Yesus juga memiliki sikap egosentris seperti orang-orang Yahudi pada umumnya? Tentu tidak.
Sesungguhnya Yesus sedang mencoba iman ibu yang berkebangsaan Sirofenisia itu. Buktinya adalah, pada akhirnya Yesus mau menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan roh jahat, ketika ibu itu sungguh-sungguh menunjukkan imannya yang teguh akan Yesus sebagai penyelamat. Kita juga sering dihadapkan dengan situasi seperti yang dialami oleh ibu dari bangsa Sirofenisia dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman kita akan Yesus sering dicobai. Ketika berada dalam situasi dicobai, kesalahan yang kadang kita lakukan adalah tidak menjadi rendah hati, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ibu dari bangsa Sirofenisia dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita sering putus asa, marah, bahkan berusaha menjauhkan diri dari Yesus. Mari kita belajar dari ibu yang berkebangsaan Sirofenisia, sekurang-kurangnya untuk dua hal ini. Pertama, berusaha untuk senantiasa mencari Yesus, karena kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Hanya karena iman yang kuat akan Yesus, ibu yang berkebangsaan Sirofenisia itu mau datang kepada Yesus. Apa jadinya jika ia tidak mempunyai keyakinan yang kuat akan Yesus? Bisa saja ia sudah pergi ketika ia diremehkan oleh Yesus. Namun karena ia mempunyai iman yang teguh akan Yesus, ia menanggapi perkataan Yesus itu dengan menunjukkan kepasrahannya kepada Yesus. Imannya itulah yang menyelamatkan anaknya dari belenggu roh jahat. Dengan kata lain, kita diajak untuk senantiasa setia datang kepada Yesus, meskipun kadang kita merasa ditolak. Kedua, berusaha untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Hal ini tentunya akan terwujud apabila kita mempunyai penyerahan diri yang total kepada penyelenggaraan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Santa Skolastika yang kita peringati pada hari ini. Sejak belia, ia telah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ia membaktikan diri untuk melayani Tuhan dalam keseluruhan hidupnya. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Bantulah kami agar senantiasa berharap padamu dalam suka dan duka hidup kami, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalerro.org.